Baik anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah sudah bergabung ada 5 anak ya. Oke, memang malam hari ini baru sedikit, nggak masalah. Karena baru pertama kali. Lama-kelamaan biasanya akan bertambah temannya gitu ya. Semoga tetap semangat. Baik, kita akan mulai pembelajaran les untuk pertemuan yang pertama. Semoga yang sudah ikut kali ini akan tetap ikut lagi di pertemuan selanjutnya ya. Nah, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, terima kasih yang sudah bergabung di ruang les malam hari ini. Tetap semangat karena tinggal beberapa bulan lagi kita akan menghadapi ASPD di bulan Mei besok ya. Nah, walaupun dalam keadaan hujan barangkali di tempat kalian, kita masih tetap semangat di malam minggu ini untuk belajar menyisihkan waktu, membahas kembali soal yang sudah kalian kerjakan kemarin untuk yang dari Sleman ya. Untuk yang selain Sleman ini menambah eh, apa? Menambah pembelajaran lagi dari luar daerah kalian. Oke, kita akan mulai. Untuk yang pertemuan pertama ini yang kita bahas adalah soal dari PPAD SMP MTS Kabupaten Sleman tahap 1. Nah, tidak akan terbahas semuanya, tetapi nanti akan saya jelaskan untuk malam ini adalah soal-soal yang nomor ganjil gitu ya. Nah, jadi nanti kita lompat-lompat nomor 1, kemudian nomor 3, nomor 5, dan seterusnya. Biar yang tengah-tengah ikut kebahas. Untuk yang nomor genap di pertemuan selanjutnya. Oke, lanjut ya. Langsung ke soal yang pertama, mari. Masih ingat soal ini ya? Gampang untuk yang pertama. Sambil dibuka soalnya, perhatikan. Ada ini memilih si David itu memilih ukuran kaos gitu ya, di mana saat mencari dia harusnya biasa memakai ukuran XL untuk yang T1. Jadi T1 itu yang ini. Coba dilihat T1 itu kalau XL itu ada di ukuran panjangnya 75, lebarnya 55, PL itu adalah panjang lengannya 24. Namun pada saat akan membeli ternyata yang ukuran yang T1 ini sudah habis. Akhirnya harus menemukan T-shirt dari yang lain. Di sini ada tipe yang T2 dan T3. Pertanyaannya apa? Agar T-shirt dapat sesuai badan, tidak kekecilan berarti nggak boleh kurang gitu ya ukurannya, dan mendekati dengan ukuran T-shirt T1, maka yang harus saya beli adalah titik-titik. Nah, lihat di sini yang mirip dengan ukuran ini mana? Kita lihat 75 55 gitu ya. Di sini kan 74 nggak mungkin. Jadi yang 77 57 ini ya. Ini untuk yang T2. Kemudian yang T3 itu yang ini ya, XL juga 75 57 di sini. Kita lihat di tabelnya di sini. Tadi yang T2 itu kan yang B ini.
Kemudian yang ketiga itu yang C di sini gitu ya. Nah, pilihnya yang mana? Perlu dilihat tadi selisih panjangnya itu kalau yang T2 yang sini tadi itu 77 berarti lebih dari 752 gitu ya. Kalau 57 lebih 2 dari 55. Kemudian kalau yang sebelah sini 75 itu pas sama. 57 lebih dari 2 jadi 55. Nah, yang paling betul berarti yang C ini. Karena yang ini kelebihan 2, yang ini yang kelebihan cuma bagian selisih lebarnya saja, yang ini pas. Maka yang dipilih adalah yang C gitu ya. Itu soal nomor 1. Oke. Lanjut ya. Soal nomor 3. Oke. Perhatikan ada bacaan pembuatan es krim. Pernah kalian membuat es krim dengan cara ini, yaitu dengan cara bagaimana? Nah, di sini menuangkan susu gitu ya yang mau dibuat es krim ini ke dalam wadah plastik, kemudian diikat, kemudian dimasukkan ke dalam baskom yang sudah diisi dengan garam, ada air dingin, kemudian ada es batu dicampur jadi satu. Kemudian diaduk-aduk, diputar-putar gitu ya. Putar-putar gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Lama-kelamaan susunya akan menjadi padat gitu, membeku. Tapi ya nggak padat banget, creamy gitu ya. Nah, kemudian di sini ada penjelasan. Nah, penjelasannya adalah susu cair dalam plastik yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapat membeku seiring proses pengguncangan. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari susu cair ke campuran es batu, air, dan garam. Dan seterusnya. Nah, ini kemudian apa yang ditanyakan? Manakah pernyataan yang benar berdasarkan kutipan tersebut? Ini membahas tentang materi apa? Materi tentang perubahan wujud ya. Perubahan zat. Nah, gitu. Nah, di soal nomor 2 ini, nomor 3 ini kita bahas perubahan zat. Mana yang betul? Kita lihat yang A. Susu cair yang terendam dalam es batu membeku seiring dengan proses pengguncangan merupakan contoh perubahan fisika. Nah, kita tahu bahwa ada dua macam perubahan. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Proses membeku dari cair menjadi padat itu adalah peristiwa perubahan fisika karena tidak terbentuk zat baru. Kita lihat yang opsi yang lain, yang B. Penambahan garam menyebabkan terjadinya perubahan fisika karena garam bercampur dengan susu cair. Perubahannya di mana di sini? Nggak jelas ya, nggak jelas. Berarti nomor B ini salah. Yang C, perpindahan kalor dari susu cair ke campuran ini merupakan ciri perubahan kimia. Kalau dilihat di susu cair tadi nggak berubah secara kimia karena hanya perubahan wujud saja dari cair menjadi padat karena tidak dicampurkan ke campuran es batu, air dan sebagainya karena diikat oleh plastik, tidak bercampur ya. Ini karena hanya perpindahan kalornya saja, itu bukan berarti perubahan kimia, bukan, salah. Untuk yang D, penurunan titik beku air akibat penambahan garam merupakan peristiwa perubahan kimia. Bukan, ini bukan perubahan kimia. Tidak terjadi pembentukan zat baru di sana. Oke. Karena penambahan tadi kan cuma merupakan suatu campuran terbentuk begitu. Sehingga yang betul adalah di sini A tentang perubahan wujud yaitu membeku yang merupakan perubahan fisika ya. Gampang ini ya.
Nomor 3 gampang, kemudian selanjutnya nomor 5. Oke, sudah disimak? Oke, soal nomor 5. Soal tentang senyawa dan campuran. Kalian harus bisa membedakan antara senyawa dan campuran. Namun karena di sini hanya bacaan dan kalian memahami bacaan, pasti bisa menjawabnya. Berarti kan di sini kita tengok dulu pertanyaannya itu apa. Oke, manakah pernyataan yang benar berdasarkan kutipan tersebut? Oke, kita lihat. Sebetulnya kalau kalian udah baca atau enggak dibaca pun kalian nanti akan tahu mana yang benar langsung dari pilihan ini ABCD-nya. Kita lihat ya, harus tahu apa itu perubahan kimia dan perubahan fisika tadi disangkutkan dengan pembentukan senyawa atau campuran. Coba lihat kita yang pilihan A ya. Minuman kopi hitam merupakan campuran. Oke, sampai sini benar ya. Karena tersusun dari gabungan gula, kopi, dan air. Betul. Tapi tidak melalui reaksi kimia. Oke. Nah, pembentukan campuran itu tidak melalui reaksi kimia. Karena hanya bercampur, tidak membentuk zat baru. Oke, jadi salah yang A. Kemudian yang B, minuman kopi hitam merupakan senyawa karena gula, kopi, dan air membentuk ikatan melalui reaksi kimia. Bukan. Kalian bisa membedakan antara senyawa dan campuran. Kalau kopi di dalam kopi itu masih kalian bisa merasakan ada gulanya, ada airnya, ada kopinya yang masih bisa kalian bedakan, maka itu merupakan campuran bukan senyawa. Kalau senyawa itu sudah tidak mengenal lagi sifat dari zat-zat yang membentuknya. Jadi di sini yang salah adalah pernyataan senyawa. Disalah yang nomor B ya. Kemudian yang C, minuman kopi hitam merupakan senyawa. Oke, salah lagi ya. Oke, berarti yang jawaban betul adalah D. Kita cek, mari. Minuman kopi hitam merupakan campuran. Oke, jadi di sini betul ya. Karena apa? Terbentuk dari gabungan gula, kopi, dan air tanpa melalui reaksi secara kimia. Tidak mengalami perubahan kimia. Dan dapat dipisahkan secara fisik. Oke, gampang ya. Betul ini berarti. Dipisahkan secara fisik itu misalnya, kopi dengan airnya, ampas kopinya itu bisa dipisahkan dengan disaring, misalnya begitu. Kemudian biar kopinya tertinggal, airnya menguap, maka bisa dipanaskan atau evaporasi atau kristalisasi juga bisa. Nanti airnya menguap, tertinggallah apa? Serbuk kopinya begitu. Nah, jadi jawabannya yang nomor 5 D. Selanjutnya ya. Soal nomor 7. Nah, perhatikan ada informasi tentang perakiraan cuaca di Kabupaten Sleman di bulan November. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 30 ya. Nah, di sini ada datanya nih hujan. Nah, kebetulan sekarang pas hujan ya. Nah, yang diminta apa di sini? Pada perakiraan cuaca tersebut, suhu dinyatakan dalam satuan derajat Celcius. Jadi ini dalam satuan derajat Celcius. Jika suhu dinyatakan dalam satuan derajat Fahrenheit, jadi diubah dari Celcius ke Fahrenheit gitu, maka selisih suhu rata tertinggi pada tanggal 1 dan tanggal 10, kita akan lihat tanggal 1 dan tanggal 10, di mana yang diambil adalah suhu rata tertingginya, itu ya, yang tinggi, yang atas.
tanggal 1 nih, tanggal 10 nih. Oke. Suhu rata tertingginya ini 35, yang ini 30. Jadi selisihnya berapa derajat Fahrenheit? Kalau di situ yang tanggal 1 itu kan tadi berapa? 35 derajat Celcius. Kemudian yang tanggal 10 ini suhunya adalah 30 derajat Celcius. Ini nggak perlu dicari satu-satu, kemudian dicari selisihnya. Ini diubah ke Fahrenheit, yang tanggal 10 juga diubah ke Fahrenheit juga. Terus dikurangkan, nggak usah. Ini langsung cari selisihnya adalah 5 derajat Celcius. Selisih ini kalau diubah ke derajat Fahrenheit berapa? Gitu. Gampang banget ini. Karena Celcius banding Fahrenheit itu adalah 5 banding 9. Ya kan? 5 banding 9. Berarti kalau Celcius 5 derajat, kalau Fahrenheit 9 derajat. Oke, langsung ketemu. Jawabannya C, 9 derajat Fahrenheit. Itu soal nomor 5. Sekarang nomor 7 ya. Oke, sudah sampai nomor 7 itu. Lanjut soal nomor 9. Oke, gerak benda. Ditinjau dari nilai kecepatannya, gitu ya, maka gerak benda dibedakan menjadi GLB dan GLBB. Berarti kalau GLB itu yang bergerak dengan kecepatan yang sama, itu GLB. Kalau GLBB gerak lurus berubah beraturan, apanya yang berubah? Yang berubah adalah kecepatannya, atau kecepatan berubah berarti punya percepatan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada gambar. Kalau gambar orang bersepeda menuruni jalan dari P ke Q, semakin ke kiri, semakin ke bawah, kecepatannya semakin bertambah, gitu kan? Berarti semakin cepat, punya percepatan. Dari Q ke R, semakin tajam turunnya, berarti kecepatannya bertambah semakin besar. Oke, kemudian kalau dari R ke S, ini kecepatannya berkurang karena naik, gitu ya. Dari sini sudah ngerti? Oke. Kemudian bentuk grafik yang benar antara kecepatan terhadap waktu. Nah, berarti ditunjukkan oleh, sekarang kita lihat yang dari P ke Q tadi kecepatannya bertambah. Nah, di sini grafik itu, yang grafik kecepatan kan sumbu yang ke atas. Ini semakin ke atas, semakin bertambah kecepatannya. Berarti dari P ke Q harus grafiknya naik. Nah, yang ini salah turun, yang ini lurus salah, yang ini naik. Oke, sementara C sama D ya. Kemudian dari Q ke R tadi kan turun tajam, kecepatannya semakin naik tajam ini. Nah, berarti kecepatannya juga semakin cepat, berarti naiknya tajam ini. Berarti jawaban yang betul adalah C. Karena yang Q ke R ini turun, kecepatannya berkurang. Yang betul ini kecepatannya naik. Ini tadi kecepatannya naik, yang ini semakin naik. Nah, dari R ke S kecepatannya turun. Jadi jawabannya yang C. Jadi membaca grafik seperti itu ya. Itu jawaban nomor 9. Oke, maaf ini kelihatan lagi. Lanjut soal nomor 11. Di sini tentang energi. Disinggung energi potensial, energi kinetik, dan energi
mekanik. Nah, yang ini. Nah, kalian lihat apa perbedaan antara ketiganya. Nah, kemudian di sini ada gambar seorang pembalap ini melakukan manuver sehingga membentuk suatu gerak parabola ini. Sana ya. LKJ ke sana ya kan. Nah, yang ditanyakan adalah berkaitan dengan energi potensial kinetik dan mekanik, pernyataan yang benar adalah ini yang pertama, itu energi potensial. Energi potensial itu berkaitan dengan apa tadi? Yaitu dengan ketinggian. Di sini energi yang tersimpan dalam suatu benda karena posisinya atau keadaan khususnya. Seperti energi yang dimiliki benda di ketinggian tertentu. Jadi semakin tinggi memiliki energi potensial semakin besar. Jadi energi potensial yang terbesar itu adalah dimiliki oleh K. Ini energi yang paling besar dibandingkan yang lain. Kalau diurutkan K, terus J, terus L gitu ya. Jadi L karena ya paling bawah, energi potensialnya paling kecil. Dilihat dari jawaban A, ini sudah benar ya. Energi potensial terbesar yaitu yang di posisi K. Oke, jawabannya itu. Kalau kita lihat yang B, energi kinetik terbesar dialami oleh pembalap dengan posisi salah ini. Bukan di yang paling tinggi. Kita lihat apa itu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetiknya. Nah, karena berkaitan dengan suatu ketinggian, semakin ke bawah itu semakin besar kecepatannya. Semakin cepat begitu ya, berarti yang paling bawah itu energi kinetiknya paling besar. Dilihat di sini yang paling bawah itu L. Jadi mula-mula memang kecepatannya paling besar. Kemudian semakin ke atas berkurang, kemudian bertambah lagi ke J. Namun kalau kita bandingkan J ke L itu hampir sama ya ini. Oh, ini sama ini. Jadi yang hanya hurufnya saja yang berbeda letak, tapi ini posisinya sama ya ini. Berarti yang ini tadi sama ini. Saya ganti C dengan L itu sama. Ini sama. Jadi yang paling besar nggak ada. Jadi energi kinetik J dengan energi kinetik L. Ini masih lebih besar dibandingkan energi kinetik yang di atas K. Gitu. Oke. Sehingga salah yang B. Karena yang paling besar itu antara J dan L. Kemudian yang C sudah ya tadi ini sudah ketemu yang di A tadi. Kemudian kalau yang CD salah, oke, nggak usah dibahas. Kalau energi mekanik, oh ada yang disinggung di sini energi mekanik. Ini dialami semuanya di posisi yang yang berbeda-beda nanti memiliki energi mekanik yang sama karena energi mekanik itu jumlah dari kinetik dan potensial. Di posisi K, L, J itu energi mekaniknya sama. Yang berubah potensial dan kinetiknya ya. Selanjutnya soal nomor 13. Jungkat-jungkit. Nah, materi apa ini? Materi pesawat sederhana. Materi pesawat sederhana bagian tuas. Oke. Perhatikan di sini yang namanya jungkat-jungkit itu ada 3 bagian penting atau 3 komponen penting.
titik tumpu, titik beban, dan gaya kuasa atau kuasa gaya. Oke. Perhatikan di sini. Santi dan Dinda bermain jungkat-jungkit sebanyak 2 periode. Berarti 2 periode itu atas bawah gitu ya. Satu periode itu ke atas ke bawah itu berarti 1 getaran gitu ya. Pada periode ke-1 posisi duduk Santi, massa Santi dan massa Dinda seperti pada gambar. Lihat di sini. Santi massanya 20 kg, Dinda massanya 25 kg. Jarak Santi ke titik tumpu ini adalah 30 cm. Nah, di sini jarak titik tumpu ke Dinda berapa cm? Nah, kita bisa hitung. Coba kita hitung dulu ya. Nah, siapa nih yang lebih berat? Ini biasanya sebagai beban. Berarti yang lebih ringan sebagai gaya. Ingat rumusnya W kali LB sama dengan F dikali LK. Berat beban dikali lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa. Ini rumus pada pesawat sederhana jenis tuas gitu ya. Nah, sekarang yang bebannya itu yang berat siapa? Dinda ya, 25 kg. Karena berat itu dalam newton, berarti dari kilogram ke newton dikali dengan percepatan gravitasi 10. Jadi 250. Tapi karena kiri kanan nanti nolnya nggak ditulis pun nggak masalah. W kali, ini W-nya ya. Berarti LB-nya ini lengan bebannya. Sama dengan F. F-nya ini berarti 200 ya, dikali dengan gravitasi tadi, dikali lengan kuasa. Lengan kuasanya ini 30. Sehingga lengan bebannya sama dengan ini kali ini, 200 kali 30 dibagi 250. Sehingga lengan bebannya sama dengan, disederhanakan nih. Ini dengan ini, bagi 50 dapat 4, yang ini dapat 5. Oke, 30 bagi 5 dapat 6, berarti ini 24 cm. Berarti di sini nilainya lengan bebannya 24 cm. Jadi jaraknya Dinda ke titik tumpu nih, ini 24 cm. Itu pada periode 1. Kemudian pada periode 2, karena Santi ini bergeser duduknya pada jarak 25 cm dari titik tumpu, berarti maju. Yang semula Santi di 30, kemudian Santi maju. Sehingga sekarang jadi 25 cm. Maka ini supaya seimbang gitu ya. Maka yang harus dilakukan Dinda adalah bergeser kemana gitu. Yang berubah apanya? Yang berubah kan lengan kuasanya. Ya tinggal diganti saja lengan kuasanya di sini. Oke, sekarang yang periode 2 yang saya tulis di sini ya, W kali LB sama dengan F dikali LK. Yang berubah adalah di sini 25. Yang lainnya adalah menyesuaikan. Berarti karena Dinda itu nggak mungkin mengecilkan diri atau membesarkan diri, maka ini sama ya, beratnya sama. Maka yang berganti adalah lengan bebannya, jaraknya, jarak Dinda ke titik tumpu. Kemudian yang F di sini sama ya, 200. Berarti LB-nya 200 kali 25, mau dihitung dulu juga nggak apa-apa ini. Dibagi 250. Hasilnya sama dengan kayak tadi,
Ini 4, ini 5, ini 5, ini 1. 4 kali 5, 20 cm. Yang semula Dinda itu, maaf Dinda ya, Dinda itu duduknya di 24 cm dari titik tumbuh, sekarang 20 cm dari titik tumbuh, berarti maju 4 cm. Nah, 4 cm mendekati titik tumbuh itu berarti maju. Kalau menjauhi berarti mundur. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Udah ngerti? Berikutnya soal nomor 15. Perhatikan judulnya rotasi dan revolusi bulan. Perhatikan selain bulan itu berputar pada porosnya berrotasi, maka bulan juga mengelilingi bumi atau berevolusi terhadap bumi. Nah, sehingga akan menyebabkan posisi bulan terhadap bumi bisa di depan di nomor 1, bisa di nomor 2, bisa di belakang nih di nomor 3, atau bisa di nomor 4 gitu ya. Nah, fenomena alam yang tepat akibat perubahan posisi matahari, bumi, dan bulan adalah titik-titik. Ini fenomenanya itu kita bisa ini menyebutkan yang pertama itu terjadinya pasang surut air laut, karena posisi yang berbeda ini menyebabkan di bumi itu terdampak karena adanya gravitasi bulan dan gravitasi matahari yang berubah gitu ya. Dimana kalau posisinya itu lurus dari matahari bulan bumi atau matahari bumi bulan, posisinya lurus membentuk garis lurus, ini akan terbentuk resultan gravitasi sehingga lebih besar gitu ya. Maka akan terjadi yang namanya pasang sebesar-besarnya atau pasang purnama namanya. Kebalikannya, kalau posisinya tegak lurus, yaitu nomor 2 dan nomor 4, atau membentuk sudut 90 derajat, ini menyebabkan peristiwa ada yaitu namanya pasang perbani. Pasang yang serendah-rendahnya, pasang terendah. Itu ya. Kemudian fenomena yang kedua bisa terjadi kalau membentuk garis lurus, bisa menyebabkan gerhana. Kalau di depan di sini gerhana matahari, kalau di belakang sini gerhana bulan, gitu ya. Nah, kita lihat di sini di pilihannya fenomena alam yang tepat adalah pada posisi matahari, bumi, dan bulan adalah yang A. Ketika bulan pada posisi 1, bagian bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari, sehingga matahari selalu tampak seperti cincin. Suatu ketika akan terjadi gerhana matahari cincin, tapi tidak selalu. Nah, pada posisi tertentu saja bentuk garis lurus itu terjadi gerhana. Ya. Di sini masih ada jawaban yang paling tepat yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu yang B. Ketika bulan pada posisi 2 dan ketiganya saling tegak lurus, jadi di sini nih ya, ini tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Maka akan terjadi pasang perbani. Oke. Itu yang tepat. Kalau yang C pada posisi 3, mana posisi 3? Di belakang ya. Gaya tarik bulan terhadap bumi paling kecil, sehingga permukaan bumi yang menghadap ke bulan mengalami pasang naik. Bukan paling kecil, tapi paling besar. Oke, di sini paling besar 3 dan 1, sehingga
ada gaya tariknya itu semakin besar. Sehingga kalau di sini ada laut, maka pasangnya paling besar. Di sini juga pasangnya paling tinggi gitu. Yang nomor 4, posisi nomor 4 itu tidak terjadi pasang apapun. Ada pasang perbanding tadi sama seperti posisi 2 ya. Jadi salah nomor D. Oke, kita lanjut ya. Nomor 17. Tentang bunyi, pemantulan bunyi. Oke. Pemantulan bunyi dapat dimanfaatkan untuk mengukur jarak antara dua tempat menggunakan prinsip. Nah, prinsip pemantulan bunyi ini ya. Ada orang berteriak di antara dua gedung, maka bunyinya itu akan merambat ke gedung yang pertama dan ke gedung yang kedua, ke kanan dan ke kiri, kemudian akan mantul kembali. Nah, karena jarak yang ditempuh antara orang dengan gedung 1 dan gedung 2 itu berbeda jaraknya, maka bunyi pantulnya akan diterima kembali dalam waktu yang berbeda pula. Tergantung cepat rambat bunyi di udara di sini. Nah, di sini ditanyakan berapa selisih waktu kedua bunyi pantul yang diterima oleh satpam tersebut. Kita harus tahu bahwa jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Itu ya. Karena jarak yang ditempuh itu adalah bolak-balik, maka ini 2 kali jarak. 2 kali jarak sama dengan kecepatan dikali waktunya, karena pemantulan bunyi. Sehingga jarak itu sama dengan V kali T bagi 2 gitu ya. Oke, paham dari rumus itu? Untuk pemantulan bunyi, maka rumusnya V kali T dibagi 2. Oke. Karena yang ditanyakan adalah waktunya, boleh sebetulnya dari atas di sini 2S dibagi V itu T. Boleh. Atau yang ini juga boleh. Oke, saya ulang dari sini aja ya. Dari sini berarti kalau mencari waktu sama dengan 2 jarak dibagi salah. Sorry. Saya hapus dulu. 2S dibagi V. Oke. Hasilnya sama dengan S. Kalau maaf. Kalau yang ditanya adalah selisih waktu, maka kita bisa nyari sendiri-sendiri waktu untuk menempuh ke jarak 255 ini waktunya berapa. Kemudian yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh yang jarak antara orang dan gedungnya yang 170 meter ini berapa. Lalu dikurangkan. Boleh, tapi itu 2 kali langkah. Kita bisa sederhanakan dengan 1 kali langkah. Kalau yang ditanya selisih waktu, ini selisih waktu, maka S-nya juga selisih jaraknya. Berarti di sini langsung saja ya. 2 kali selisih jarak. Ini selisih jaraknya berapa tuh ini? 255 dikurangi 170 sama dengan 85 ya. 85 meter. Berarti 2 kali 85 meter dibagi V. V-nya 340 meter per sekon. Jadi sama dengan yang ini dikalikan 170 meter dibagi 340 meter per sekon. Jadi selisih waktunya sama dengan setengah sekon. Jawabannya setengah sekon. Oke, berikutnya nomor 19. Kamera. Kamera itu termasuk bagian dari alat optik.
kalian pelajari di bagian alat optik. Oke, perhatikan di bagian kamera itu ada lensa cembungnya, berarti sama halnya dengan mempelajari pembiasan cahaya pada lensa cembung. Lihat di sini ada benda di depan kamera, depan lensa cembung yang jaraknya 260 cm. Berarti ini sebagai jarak benda. SO ya, jarak benda. Kemudian terbentuk bayangan di sini di kamera yang jarak dari lensanya itu 10 cm. Berarti 10 cm itu adalah jarak bayangan SI. SI-nya 10 cm. Nah, bayangannya terbalik dengan tinggi bayangan 6 cm. Tinggi bayangan itu HI. HI-nya 6 cm. Nah, ditanyakan jarak fokus lensa dan tinggi wanita. Berarti jarak fokus itu F. Kalau tinggi wanita sebagai benda, ini benda berarti tinggi benda. HO, tinggi benda. Ini HO-nya berapa? Untuk menghitung jarak fokus 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Jarak benda ditambah jarak bayangan. Oke, lanjut. Kita samakan penyebutnya. 260. Ini 1. Ini dari 10 jadi 260 dikali 26. Berarti 1 tambah 26, 27/260. Sehingga jarak fokusnya sama dengan 260 bagi 27. 10 kurang sedikit gitu ya. Nah, berarti di sini ada berapa? 9,63. Nih, 9,63 cm. Nah, sekarang tinggi wanitanya bagaimana? Hubungan antara tinggi benda dengan tinggi bayangan, jarak benda dan jarak bayangan berarti kita tentukan perbesaran bayangannya. Perbesaran bayangan itu bisa dituliskan jarak bayangan banding jarak benda atau tinggi bayangan banding tinggi benda. Kita pakai dua persamaan ini. Nah, kita masukkan 4 nilai itu. SI sama dengan berapa tadi? 10 ya. SO-nya 260. HI 6 cm. HO-nya ditanyakan. Coret ini. 1 kali HO, HO. 26 kali 6 kali silang ya. 26 kali 6 adalah 156 cm. Jawabannya D. Oke. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Terima kasih. Lanjut nomor 21. Hukum Ohm. Berarti ini materi tentang listrik dinamis ya. Kalian simak lagi di materi listrik dinamis. Ada percobaan tentang hukum Ohm. Yang pertama, di sini hubungan antara tegangan hambatan dengan arus listrik dengan dibuat hambatannya itu berbeda-beda. Semakin besar hambatannya, ini nilai hambatannya semakin besar. Dengan tegangannya tetap yaitu 9 volt. Ternyata arusnya semakin kecil gitu. Bisa dilihat di sini ya. Kemudian yang percobaan kedua,
dengan hambatan yang sama, ini sama 10, maka dibuat tegangannya berubah, yaitu bertambah. Ternyata arus listriknya bertambah juga semakin besar. Tegangan semakin besar, arus listriknya semakin besar. Tuh. Nah, di sini ada analisa oleh Rani. Kesimpulan yang tepat ditunjukkan oleh titik-titik. Kita lihat nomor 1. Tegangan dan hambatan listrik tidak mempengaruhi arus listrik yang dihasilkan. Salah apa benar? Salah. Karena di sini tadi mempengaruhi nilai arus listrik. Lihat saja dari percobaan 1 dan 2 arus listriknya berbeda-beda karena tegangannya bisa dibuat berbeda atau hambatannya dibuat berbeda. Jadi berpengaruh terhadap arus listrik. Nomor 1 salah. Kemudian nomor 2, semakin besar tegangan listrik, semakin besar arus listrik. Ini tegangannya semakin besar, semakin bertambah, arus listriknya juga semakin bertambah kan ini. Oke, jadi nomor 2 betul. Nomor 3, semakin besar hambatan listrik, semakin besar arus listrik. Lihat, semakin besar hambatan listrik, di sini arus listriknya semakin kecil, berkurang kan? Berarti yang nomor 3 salah. Sehingga 2 dan 4 jawabannya. Lihat, arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, artinya kalau hambatan tadi semakin besar, arus listriknya semakin kecil. Atau sebaliknya, arus listriknya semakin besar, hambatannya semakin kecil. Ini namanya berbanding terbalik. Interaksi kutub magnet. Ini materi tentang magnet. Oke. Perhatikan di sini yang perlu diperhatikan adalah kutub magnet yang sejenis tolak-menolak yang berlawanan tarik-menarik. Nah, sekarang kita bisa membuat magnet itu dengan cara yang pertama dialiri arus listrik, di sini yang kedua dengan digosok searah. Nah, untuk yang pertama, kita akan menentukan kutub magnet dari yang dibuat dengan cara mengaliri arus listrik. Caranya adalah kita menggunakan aturan tangan kanan untuk menentukan kutub magnet yang terbentuk. Di sini ada baterai, kutub positifnya ada di sini. Ini positif, berarti arah arusnya ke sana mengalir. Di sini ke bawah gitu ya, ke bawah. Berarti dengan aturan tangan kanan kalian menggenggam sehingga jari-jarinya mengarah ke bawah seperti ini. Berarti jempolnya akan mengarah ke sana. Coba dipraktekkan. Sehingga L-nya yang ditunjuk oleh ibu jari adalah kutub utara. Sehingga yang satunya kutub selatan. Kemudian yang kedua, dengan cara digosok dengan magnet searah, maka kalau menggosoknya ke sana berarti ujung batang yang dibuat magnet yang terakhir digosok adalah N akan menjadi kutub lawan dari kutub magnet penggosoknya. Berarti di sini jadi selatan. Maka yang utara adalah di M. Nah, sekarang kita lihat M dan K. Yang nomor 1. M itu utara, K itu tadi K itu selatan. Kalau gambarnya seperti ini tarik menarik. Ingat, kalau ada dua kutub yang misalnya ini adalah kutub utara, maka arah garis gaya magnetnya itu keluar dari kutub utara. Kalau ini selatan, garis gayanya masuk ke kutub selatan. Berarti ini kutub utara masuk ke selatan, berarti mengarah ke sana, betul ya? Nah, nomor 1 ini betul. Kalau yang kedua, N itu kutub selatan,
L itu kutub utara, tarik-menarik, tetapi ini salah arah panahnya. Harusnya dari utara ke selatan. Itu ya, salah. Kemudian yang nomor 3, L dan M. L itu kutub, tadi yang nomor 2 tadi utara ya, utara. M itu utara, tolak menolak. Kemudian ingat di sini, nah itu garis gaya magnetnya keluar dari kutub utara. Jadi ini keluar dari kutub utara, betul ya. Ini juga keluar dari kutub utara. Nomor 3 betul. K dan N yang nomor 4, K itu selatan, N juga selatan. Tolak menolak betul, tapi arah garis gaya magnetnya harusnya menuju ke selatan. Berarti ini harusnya masuk gitu. Ini masuk, 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 masuk gitu ya. Kebalik arahnya. Jadi ini salah. Sehingga yang betul adalah 1 dan 3. Oke, demikian untuk pembahasan soal di les pada pertemuan pertama ini ya. Mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Dari saya akhiri. Mari kita tutup dengan berdoa dulu aja. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.